23. Edisi ke-22-nya tahun 2011. Jadi di saya ada arsipnya apa saja yang diceramahkan di Al-Ghifari ini. Jadi semuanya ada makalahnya. Kalau yang hadir tahun 2011 nomor 22. Sekarang Bapak dan Ibu mengikuti nomor 23. Innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, walladzina hajaru, dan yang berhijrah, wajahadu, dan jihad fisabilillah di jalan Allah, ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Itu terjemahnya. Kemudian kita lihat sekarang tarikh mulai dari pengangkatan Nabi sampai hijrah. Ini hadis diriwayatkan dari Ibnu Abbas yang lahir tahun 3 sebelum hijrah, wafat tahun 68 Hijriah. Diterangkan an unzila ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, diturunkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam wahwa ibnu arba'in, ketika beliau berusia 40 tahun. Pamakasa, kemudian berdiam biha dengannya asrosinin summa tuwfiya. Jadi summa umiro bil hujrah fahajaro ila Madinah pamakasa biha asrosinin, 13 tahun di Mekah, kemudian dilanjutkan ke Madinah, hijrah, dan di Madinah itu 10 tahun. Kameranya. Jadi hijrahnya itu adalah setelah 13 tahun diangkat jadi nabi. Kemudian hijrah itu merupakan masa perpindahan dari periode Makkiyah ke periode Madaniyah. Dan urutannya hijrah itu pada tahun 622 mulai dari 73 orang Yasrib menunaikan haji, berbaiat kepada Rasul. Berawalnya di situ. Jadi hajinya sudah ada ya. Sejak masa silam, ada yang mengatakan sejak Nabi Ibrahim. Jadi kalau Bapak dan Ibu suka pesan ke jamaah haji, punten pangmanggilkeun atau punten can dipanggil, itu kurang tepat. Jadi haji itu sudah dipanggil sejak zaman Nabi Ibrahim. Jadi ada jamaah haji naik ke Jabal Gubes, manggil orang per orang. Sekarang Jabal Gubesnya sudah jadi Sukaraja ya. Orang per orang manggil. Itu sudah semuanya sudah dipanggil. Jadi wa'adzin finnas fil hajj. Nah, pada musim haji itulah berawal kaum Yasrib mengundang agar Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah. Maka dengan hijrah tersebut tahapan-tahapannya cukup luas, karena yang asalnya di Mekah periode pembinaan akidah dan ibadah, justru kalau di Madinah itu sudah menerapkan al-Islam, bukan hanya urusan akidah dan ibadah, tetapi kehidupan pribadi, keluarga, bermasyarakat, dan bernegara. Jadi Islam itu bukan hanya urusan akidah dan ibadah, bukan urusan pribadi belaka, tapi pribadi, keluarga, masyarakat, dan negara. Tidak perlu saya uraikan semuanya. Kemudian yang kedua, kaitan turun surat
Al-Baqarah 218 ini. Ini asalnya Abdullah bin Jahaz yang lahir 40 sebelum hijrah dan wafat tahun 3 Hijriah, usianya 43 tahun. Itu diutus oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke 22 tahun atau 17 bulan setelah berada di Madinah untuk ke Mekah berdakwah. Tapi di Madinah lah Abdullah bin Jahaz dan pasukannya itu diserang oleh pasukan Al-Hadrami sehingga terjadi duel. Dan dengan duel itu Al-Hadrami tewas oleh Abdullah bin Jahaz. Nah, sajaga guyur salembur di masyarakat. Pajar genteh Abdullah bin Jahaz melanggar aturan Nabi Ibrahim karena saat itu sudah bulan Rajab. Kan yang terhormat Bapak Pembina tadi mengatakan 1 tahun itu ada 4 bulan haram, bulan suci, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Walaupun di Bandung sering bulan Ramadan disebut bulan suci, padahal bulan Ramadan mah tidak disebut bulan suci, itu bulan barokah, Syahrul Barokah, dan bulan-bulan yang lain. Bulan suci yang tidak boleh perang itu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Makanya di bulan Ramadan Rasul kan perang juga, perang Badar ya. Nah, ceritanya Abdullah bin Jahaz itu sajagat kok sudah berani melanggar aturan di masa silam. Karena bulan haram itu sudah berlaku sejak zaman Nabi Ibrahim. Ini berkaitan juga dengan ayat 217 bahwa Syahrul Haram itu qitalun fihi kabir, perang itu merupakan peristiwa besar, tetapi menghalangi jalan Allah dan mengusir orang mukmin itu lebih besar. Nah, maka jawabannya surat Al-Baqarah 218 ini. Walaupun sudah bulan Rajab, sudah bulan haram, tapi kalau demi membela diri ada yang menyerang, ya lawan. Banyak kudu pae. Harus lawan kaum muslimin itu. Ya. Dan yuqatilunakum, bahkan di dalam surat Al-Baqarah ayat sebelumnya 190. Yuqatilunakum itu fi'il mudhari. Baru rencana saja mereka memerangi kaum muslimin harus dihadang. Jadi bukan hanya nunggu mereka memerangi. Kalau mereka sudah rencana saja itu harus dilawan. Jadi turun surat Al-Baqarah 218 sebagai jawaban bahwa iman, hijrah, jihad itu berlangsung kapanpun. Kalau dalam rangka membela diri, membela kesucian Masjidil Haram, dan memberantas kezaliman sehingga terjadi perang, walau di bulan suci tetap berjalan. Kemudian sekarang ditetapkannya tahun Hijriah. Ditetapkan tahun Hijriah itu sejak zaman Umar bin Khattab. Sejarahnya saya tulis, nanti bapak-bapak, ibu-ibu dibaca di rumah masing-masing. Asal mulanya tahun itu macam-macam. Ada yang dikenal tahun gajah, tahun mudor, itu di zaman jahiliyah. Ada tahun sesuai dengan peristiwa, ya, peristiwa yang terjadi. Namun pada zaman Umar bin Khattab ada persoalan yang dialami oleh Habib Musa Al-Asy'ari. Ketika itu ngirim surat, tanggalnya ada, tapi tahunnya tahun mana yang dipraktek, yang
gunakan itu, sehingga Umar bin Khattab mengadakan musyawarah pada saat itu untuk menentukan tahun yang dihitung. Dan pada saat itu perdebatan muncul di kalangan ulama. Ada yang mengusulkan tahun kelahiran Nabi Muhammad, sehingga ditetapkan tahun kelahiran. Tapi yang jadi persoalan, ketika zaman itu kan sudah tidak ada lagi sahabat yang hidup ketika Rasul dilahirkan. Abu Bakar, mertua Rasul di Madinah, saat pihak Abu Bakar dengan Rasul 13 tahun di Mekah, kemudian dilanjutkan ke mertua Madinah, dan di Madinah itu 10 tahun. Abu Bakar itu 2 tahun setelah Rasul lahir, menantunya Rasul itu lebih tua menantu. Umar 4 tahun, itu juga hijrahnya 4 tahun adalah dari Rasul. Setelah 13, jadi ketika zaman Umar itu diangkat jadi Nabi yang hidup, kemudian ketika Rasul lahir, hijrah itu merupakan, jadi bagaimana meyakinkan masa perpindahan secara ilmiah sulit, periode Makkiyah saksi ke periode Madinah. Kemudian ada juga yang mengusulkan urutannya tahun kesedihan itu pada tahun kesedihan setiap tahun sedih wae. Mulai dari ada yang 73 orang Yasrib menunaikan haji berbaiat kepada Rasul. Akhirnya awalnya di situ Abi Thalib. Jadi hajinya sudah ada ya tahun sejak masa silam. Ada yang mengatakan sejak Nabi Ibrahim. Jadi kalau bapak dan ibu sepakat ke jamaah haji, oleh karena itu panggilkeun 14 cari panggil 4 itu orang tahun hijrah. Jadi haji itu dinamakan tahun Islam sejak zaman Nabi. Itu keliru. Kalau ada jamaah haji naik ke Jabal Qubais, manggil bisa orang per orang. Karena kalau menyambut tahun Gajah Islam harusnya dihitung sejak zaman Nabi Adam. Itu sudah semuanya sudah Islam itu lahir sejak zaman Wa'adin Kinnas, jadi Al-Hajj Idris. Nah pada musim haji itulah berawal sampai kaum Yasrib mengundang. Jadi agar Rasulullah SAW tidak 1444 tidak pernah 1444. Maka dengan hijrah tersebut dari dulu tahapan-tahapannya sekarang di Indonesia cukup luas tahun baru Islam, karena yang asalnya di Mekah periode jadi jangan digunakan ya akidah dan ibadah, justru kalau di Madinah itu kenapa hijrah yang diambil Islam bukan hanya urusan langsung akidah dan ibadah, tetapi kalau kehidupan pribadi nyambut tahun keluarga, ingat bermasyarakat dan bernegara, hijrah. Jadi Islam itu bukan hanya urusan jelas dan ibadah besok kan tanggal pribadi belakang, tapi pribadi, keluarga, masyarakat. Dan kalau negara haram itu sejak masa tidak perlu saya uraikan semuanya. Kemudian yang kedua yaitu mayoritas orang Arab punya Al-Baqarah 218 ini sejak bulan Muharram. Ini asalnya ada juga yang Abdullah bin Jahaz, ada juga dari yang lahir 4 dari hal yang lain, tapi yang diakui oleh Rasul tahun 3 Hijriah, usianya 43 tahun. Bulan itu diutus oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bulan Muharram itu 2 tahun atau 15 bulan Haram telah berada di Madinah untuk ke Mekah berjalan. Tapi yang diwakili Muharram bagi umat Abdullah bin Jahaz dan pasukannya itu di 2 hari serang oleh pasukan Al-Hadriyah, sehingga terjadi duel. 1 harinya belum pernah dilaksanakan. Dengan duel itu Al-Hadriyah tewas. Yang oleh sering dilakukan oleh Rasul adalah naer sajadah bulu-bulu jadi tanggal di masyarakat muhajar nama tidak ada acara jahaz khususkan aturan. Sekarang nah bagaimana
Karena satu Muharram atau menyambut bulan Rajab itu sebagai peringatan kan yang terhormat Bapak Warinasa mengatakan satu tahun itu ada Muhammad Al-Bitolah Haram yang mengusul bulan suci. Jadi peringatan satu Muharram atau peringatan tahun baru itu sebagai pelajaran bagi kita sering kaum Ramadan disebut bulan suci. Banyak di kalangan umat mengadakan upacara suci satu Muharram barokah. Dan kalau saya mengadakan perjalanan bulan suci yang tidak boleh teraya malam satu Muharram, maka dilarang jalan lewat Jawastra. Karena bulan Ramadan Rasul kan pasti ada karnaval. Karena ceritanya Abdullah bin Jahaz itu saja kan kok sudah berani melanggar aturan. Jadi masa berbagai acara ada yang jalan bulan haram itu sudah berlaku sejak zaman Nabi Ibrahim. Tapi sebenarnya ini berkaitan juga dengan ayat 217. Kita ingat bahwa bahwa di sini saya catat kita hijrah Rasul kami bukan perang itu, tapi bukan peristiwa besar. Rabiul menghalangi jalan hari Kamis, meninggalkan Mesir orang kafir itu lebih besar sampai Jabal Sur, dan di Jabal Sur jawabannya itu sampai hari Senin. Surat Al-Baqarah 204 Rabiul Awal walaupun sudah bulan Jabal Sur sudah bulan Haram, tapi kalau demi membela diri ada yang menyerang yang lawan Rabiul Awal hanya melupakan bulan Muharram. Dan menurut catatan sejarah tidak ada sahabat dan yuqatilunakum, bahkan di dalam sebelumnya ada yang bulan Al-Qur'an ayat sebelumnya 100, ada yang bulan Dzulqa'dah, tapi bulan Haramnya tidak ada yang boleh. Tapi kenapa Indonesia saja mereka memeranginya pada bulan Muharram? Ada karena kebetulan jadinya saja, bukan baru haramnya nunggu mereka memerangi. Kalau mereka sudah itu rencana saja peringatan. Sekarang apa kaitan surat Al-Baqarah atau Nasub ayat Al-Baqarah 218 supaya jawaban surat Al-Baqarah 217 itu berlangsung akan pertanyaan tentang bulan haram. Kalau berdasarkan bahwa dalam rangka membela bulan Ramadan membela bulan haram itu diharamkan untuk perang, yaitu 12 ke 5 Muharram dan Rajab, sehingga terjadi perang, dan di situ dikatakan sebagai berjalan bulan suci. Kemudian sekarang ada ayat 100 ditetapkannya tahun berkaitan jihad. Ditetapkan tahun Hijriah walaupun itu sejak zaman Umar bin Khattab, apabila ternyata jihad itu memerlukan perang saja masing-masing jadi masalah. Karena apa asal mulanya? Karena al-fitnah tahun itu macam-macam. Ada yang dikenal bahwa fitnah gajah berbahaya mundur itu di zaman jahiliyah. Fitnah itu apa? Ada tahun sanes fitnah bahasa Sunda sesuai dengan peristiwa bahasa Sunda, peristiwa yang terjadi berupa. Namun pada zaman Umar bin Khattab ada persoalan yang fitnah itu lebih besar daripada Al-Asy'ari, yang pembunuhan itu lebih berat. Ketika itu mengirim surat, tanggalnya ada, tapi tahunnya tahun mana yang dimaksud dengan yang di sini gunakan itu halangi jalan Allah. Sehingga Umar bin Khattab mengadakan musyawarah ada sadar kalau dibiarkan itu fitnah. Nah, fitnah itu menentukan hanya dari peperangan yang daripada diantep. Dan pada saat itu perdebatan muncul, baik dibunuh di kalangan ulama perangi. Ada yang mengusulkan tahun kelahiran walaupun Nabi Muhammad, sehingga ternyata ditetapkan tahun kelahiran. Tapi yang jadi persoalan ketika zaman itu kan sudah tidak ada lagi sahabat yang hidup ketika Rasul jalan ke Masjidil Haram. Ada ayat bahkan ditandaskan lebih bahaya daripada peperangan. Oleh karena mana Abu Bakar dengan Rasul, fungsi perang adalah membela kesucian. Berdoa harap rahmat dan ridha dengan binantu tua mana? Tua binantu. Yang ketiga Abu Bakar itu 2
Rasul. Pada ayat sebelumnya ditandaskan bahwa orang kafir akan selalu memerangi umat dengan segala cara. Itu juga pada ayat selanjutnya ditandaskan bahwa jihad merupakan salah satu langkah. Jadi ketika zaman Umar bin Khattab yang oleh karena itu hidup ketika Rasul lahir sudah tidak ada semua. Jadi bagaimana meyakinkan hadapi? Walaupun secara ilmiah sulit yang menjadi saksi. Jadi jihad apa? Jadi kemudian ada juga yang mengusulkan amal hajah tahun kesedihan Islam demi membela kesedihan setiap tahun demi membela kedamaian. Jadi jihad itu ada yang itu mengusulkan wafat. Jadi berduka terus setiap tahun. Itu adalah tehnya Ali bin Abi Thalib mengirimkan yang keempat. Sekarang teh berikutnya maka adalah ta'ajma'u ala hijrah. Innal ladina amanu, sesungguhnya orang yang beriman. Karena itu di sini alladzina amanu iman itu ada besok percaya 100%. Jangan dinamakan tahun Islam apa yang diajarkan oleh itu keliru sebagaimana riwayat disebut menyambut tahun baru Islam itu keliru pisan. Hijriah kalau menyambut tahun baru itu harusnya dihitung sejak kepada Nabi Adam. Malaikat karena Islam itu lahir dan sejak zaman Nabi Adam. Jadi iman itu harus dibuktikan 100%, 100% dengan cara apa? Muslim, biljinan. Jadi makanya bisa 14 tidak hak dan pernah 14 dilarang perbuatan. Jadi yang dulu dengan 100%. Kenapa sekarang di Indonesia menyambut segala macam Islam, ucap, sikap, tindakan dan keyakinan harus membuktikan, jangan ikut-ikut keliru. Ya, itu innalladzina amanu di tahun baru. Jadi kalau kurang salah satu, kenapa hijrah yang diambil? Kata bisa mengatakan iman kalau hijrah itu berlangsung sampai hari kiamat. Makanya kalau hati mengatakan iman, tapi perbuatan tidak peristiwa hijrah. Kemudian jadi jelas besok itu tanggal 1 hati lisan. Kenapa bulan Muharram? Kalau yang Muharram iman sejak masa silam sudah berjalan. Tidak boleh iman kepada yang luar 6 orang lahir. Percaya 100% hanya kepada orang perkara punya. Selain dalam jangan percaya 100% saja bulan Muharram karena tidak ada iman. Walaupun suami juga ada istri tidak iman. Ada juga dari istri kepada suami tidak iman, tapi yang diakui oleh Rasul itu bagaimana kalau suami kepada istri husnudon bulan istri kepada suami husnudon dan bulan Haram itu termasuk bulan haram atau ada di situ sedikit yang keimanannya bulan Haram percayaan Islam yaitu sahur 2 hari atau 1 hari. Curiga, cemburu yang selesai 1 hari atau 2 hari. Apalagi kepada pemimpinnya belum pernah dilaksanakan oleh Rasul. Jadi iman misalnya kan kepercayaan itu sering dilakukan di dalam adalah istilah Muharram. Jadi kepercayaan 100% iman Muharram nama tidak ada di bawah iman itu yakin khusus. Di bawah yakin sekarang don bagaimana don itu roid 1 Muharram atau menyambut tidak itu sebagai peringatan kufur karena iman itu lawan kufur dari kufur itu tidak percaya 100% yang mengusulkan percaya 100% peringatan itu 1 Muharram atau peringatan tahun baru ucap itu sebagai pelajaran bagi kita kaum muslim ini. Banyak di kalangan umat kepada mengadakan upacara husnudon 1 Muharram. Husnudon itu bukan. Dan kalau saya mengadakan perjalanan kan kita dilarang tahlil marga hari raya. Saya sering mengusahakan Muharram maka tidak akan jalan bebas swasta. Dilarang tahlil, tetapi banyak yang tahlil ada di karnaval. Karnaval Bogor taklif di kalangan penuh sekali di acara dan profesor percaya 100%. Jadi berbagai acara ada yang jalan kaki dan sebagainya. Profesor, tapi sebenarnya tentu benar ada kalau karena peringatan Hijriah iman kita ingat
saya catat, hijrah Rasul itu di Unisbat tapi 4 bulan. Para dosen itu Rabiul Awal. Kalau sudah dikemukakan oleh Pak Quraisy meninggalkan rumah malam hari, Profesor kemudian sampai ke Al-Sur dan di Al-Sur dan cerita sampai hari Senin palsu di dalam Al-Misbah tanggal saya sebutkan Rabiul Awal persatu, jadi ngumpet di Jabal Sur sampai tanggal 4 Rabiul Awal. Jadi hijrah Rasul menjadi bulan Rabiul Awal. Kita itu usnudon, dan menurut catatan sejarah tidak ada sahabat yang hijrah bulan Muharram. Kepada yang sebelumnya ada yang Rasul hijrah sudah rukun iman, ada yang bulan Dzulqa'dah, tapi bulan Muharram tidak ada yang 6. Tapi kenapa Indonesia memperingati hijrahnya pada bulan Muharram? Karena kebetulan tahun ketentuannya tahun baru. Kemudian waladina hajaru dan peringatan. Sekarang apa kaitan makna surat Al-Baqarah atau tanasub ayat tarkil awal tanasub ayat. Surat Al-Baqarah 212 tempat ke tempat yang lain pertanyaan tentang bulan haram. Ditandaskan bahwa pada tempat yang lain bulan Ramadan pada bulan haram itu diharamkan. Berikutnya ada juga non fisik untuk perang, yaitu Dzulqa'dah, juga saja Muharram dan Rajab. Beberapa pendapat dan di situ dikatakan sebagai berikutnya bulan suci. Tapi secara garis besar hijrah pada ayat 102 hijrah dibahas berkaitan dengan hati Rasul. Jadi kaitannya ke walaupun di bulan, tapi perpindahan tempat dari pernyataan jihad itu memerlukan mansuh, dihapuskan kewajibannya setelah jadi masalah. Karena apa? Rasul bersabda, karena al-fitnatu asyaddu minal qatl. Tidak ada kewajiban hijrah, bahwa fitnah itu lebih dari bahaya darinya setelah utuh. Fitnah itu apa? Walakin jihadun sanes fitnah bahasa Sunda dan niat di bahasa Sunda program jihad berupa palsu. Kemudian hijrah yang non fisik katanya ada yang kurang fitnah itu lebih daripada perbaikan dengan kata daripada fitnah gitu mah. Dan yang kedua meninggalkan yang dimaksud dengan fitnah di sini dengan syariat awan menghalang hajirullah manhajarus sayyi'at atau al-muhajirun ibadah manhajar fitnah. Nah, fitnah itu lebih bahaya daripada meninggalkan, daripada dianggap meninggalkan orang-orang yang bertentangan dengan aturan syariat perangi atau bertentangan dengan iman walaupun di bulan. Jadi di sini kelihatan perbedaannya. Terjadi kekacauan dari orang-orang kafir. Kalau iman harus kepercayaan 100% kepada 6 perkara. Yang kedua, dengan dibuktikan di hati, diucap menghalangi jalan ke Masjidil Haram, dipraktekkan dalam ayat sebelumnya ditandaskan lebih bahaya daripada peperangan. Oleh karena itu, salah satu fungsi perang adalah membela kesepakatan. Keimanan itu rahmat dan ridho Allah, meninggalkan yang bertentangan dengan aturan keimanan tersebut. Yang ketiga namanya hijrah. Jadi pada ayat sebelumnya ditandaskan bahwa orang kafir akan selalu memerangi umat Islam yang kita kerjakan dengan segala cara. Pada ayat selanjutnya ditandaskan bahwa jihad merupakan salah satu langkah mencari ampunan dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jihad harus tetap berjalan, sholat, zakat, tantangan pun harus dihadapi itu, walaupun harus yaitu membuktikan keimanan. Hijrahnya apa? Jadi perang utama meninggalkan membela tangan dengan kita sholat demi membela kebenaran, demi membela kedua dunia. Jadi meningkatkan kualitas itu karena ada sholat kedamaian, baru itu hijrah. Kemudian jihadnya bagaimana? Jihadnya adalah memperbaiki orang. Yang keempat, memperbaiki berikutnya adalah tahlil orang lain agar innalladzina amanu, sesungguhnya orang yang beriman itu jihad. Makanya sini alladzina amanunya
Iman itu jadi kalau perbedaan saya kalau iman praktek dari apa yang diajarkan oleh saya Rasul, sholat sebagaimana diriwayatkan kepada Ahmad yang wafat saya zakat sesuai dengan aturan syariat. Iman itu 6. Nah, hijrahnya bagaimana? Selalu meningkatkan perbaikan dan meninggalkan apa yang bertentangan dengan jadi iman itu harus dengan keimanan itu 100%. Jihadnya bagaimana? Dengan cara Memperbaiki orang, istri, hati perbaiki lisan atau suami, diperbaiki kualitas-kualitasnya, membalaskan adab perbaikan orang. Kalau jadi yang dimaksud dengan 100% itu makanya jihad yang paling ucap, sikap, tindakan adalah keyakinan harus merupakan yang paling abdul. Itu innalladzina amanu jihad. Jadi kalau kurang salah satu, inda sultan umpamanya jahir, lisan mengatakan iman, hati tidak. Ibnu Majah itu munafik. Ibnu Majah itu namanya Muhammad. Hati mengatakan iman, tapi perbuatan yang paling abdul adalah kemudian keadilan di depan penguasa. Bagaimana? Jadi jihad yang paling abdul itu memperbaiki negara maupun perbuatan, memperbaiki masyarakat. Itu yang dimaksud dengan iman 100%. Dan jihad itu secara garis besarnya tidak ada jihad iman kepada yang di luar, jihad fikri. Percaya 100% itu hanya adalah yang perkara. Selain jangan percaya 100%. Jihad askari, karena tidak ada iman. Presiden, suami kepada istri tidak iman. Jihad itu jihad askari. Istri kepada suami tidak iman. Jadi bupati itu jihad askari. Bagaimana itu suami kepada istri orang? Memperbaiki masyarakat. Tapi istri kepada suami bukan iman. Universitas Al-Kifari, jadi ada di situ sedikit. Mungkin kita gimana nih kepercayaan 90% fikri, 10%-nya atau bukan askari. Karena tidak bisa kita berbuat amar ma'ruf apalagi kepada pemimpin kalau tidak boleh dilaksanakan oleh yang iman yang memerintahkan kepercayaan itu. Nah, jadi kalau di dalam istilah ada 3 kepercayaan surat Al-Baqarah 218. Kemudian di bawah iman kita yakin pun, di bawah yakin itu don hijriah, di bawah don pertama iman, sak yang kedua hijrah, di bawah sak itu roid, di bawah roid kufur. Jadi iman itu lawannya itu wajah bismillah, ini tidak percaya 100% ayat-ayat, tidak percaya 100% itu adalah hati ucap orang yang tidak berjihad, konsekuensinya kepada ustaz, kepada guru, kepada dosen, man mata walam yalsu, bukan segalanya. Mata mitatan, kan kita dilarang taklid. Siapa yang mati, saya sering tidak ada jihad dan tidak di kalangan universitas, maka itu bisa taklid. Tetapi banyak yang taklid dibaca di kalangan universitas. Kita sampai yang taklid di kalangan universitas, bagusnya kami dengan profesor, kalimat adlid, yang benar dan profesor dilihatkan oleh Ibnu Majah yang wafat. Profesor doktor itu belum tentu benar. Ada saja karena di masyarakat kayak ramai jihad yang paling besar teh jihadun nafas, memerangi hawa nafsu, sepatu para dosen itu salah. Kalau sudah dikerjakan oleh Pak Quraisy di dalam kitab Istihya, Profesor Doktor bila kita perhatikan Rojak Nabis Hadis Ilmi Asgor kita paksu kita kembali dalam al-misbah kepada jihad besar. Saya sebutkan jihad apa itu? Jihad besar di kalangan dosen itu artinya lah salah, tidak ada. Profesor Doktor juga hadis yang ada di taklid inna min adobil kita kalimat adil tidak pada yang memperbaiki negara, kesiapan memperbaiki masyarakat. Kalau kepada yang paling yang bukan kepada Rasul itu kan hawa nafsu nggak bisa diperangi 100%. Tapi selain diperangi ke yang nafsu tidak boleh. Nafsu mah 100% itu adalah bahaya, tidak ketentuannya.
Kemudian waladina hajaru, kumaha nikah? Waladina hajaru dan hijrah. Justru betahnya nikah. Hijrah maknaha al-intiqal min maudi ila maudi wa qastarkil awal sarulin nas. Hijrah itu adalah perpindahan 69 dari satu tempat ke tempat yang lain. Ini adalah hijrah yang fisik. Oh, jelas pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Istri saya 60, sedangkan hijrah berikutnya ada juga non fisik. Masih nafsu. Ini juga saya kutip, rumah tangga itu beberapa pendapat. Silahkan saja nanti dibaca. Wadah itu berikutnya. Tapi secara garis besarnya hijrah itu ada hijrah perpindahan tempat seperti Rasul dari Mekah ke Madinah. Tapi perpindahan tempat dari Mekah ke Madinah dimansuh, dihapuskan kewajibannya setelah 69 dengan 60. Rasul bersabda, la hijrata. Jadi nafsu tidak usah, tidak ada kewajiban hijrah. Itu wanahan nafsu dari Mekah ke Madinah setelah dikendalikan Mekah. Walakin jihadun bukan dibaginya, jangan jihad memerangi hawa nafsu. Dan niatnya programnya, program adalah jihad palsu. Kemudian hijrah yang non fisik sekurang-kurangnya 2 macam supaya tidak perbaikan itu sehingga kualitas sauma iman dan yang kedua meninggalkan yang bertentangan jadi dengan syariat penguasa. Yang muhajiru itu mana hajaros sayyi'at itu, atau al muhajiru man hajaro mana Allahu anhu. Menyambut hijrah itu adalah meninggalkan berbicara dilarang, meninggalkan berbicara itu yang bertentangan dengan aturan syariatan atau bertentangan dengan alat jihad kan ada. Jadi di sini kelihatan perbedaannya iman dan hijrah. Ada tenaga. Kalau iman ada kepercayaan 100% kepada 6 perkara dan ulaika yang dengan dibuktikan mereka diucap secara lisan dan dipraktekkan dalam amal perbuatan. Dan itu iman, itu cukup banyak. Kalau persennya dibagi-bagi, ya makna yang pertama yang perbaikan, peningkatan kasih sayang, keimanan itu katanya tidak boleh dipisahkan. Meninggalkan yang bertentangan dengan aturan keimanan tersebut. Itu namanya hijrah. Farroqallah. Jadi kalau minal ahibat, siapa yang memisahkan ibadah sholat yang kita kerjakan dengan anak, maka Allah akan memisahkan di hari kiamat dengan yang ia cintai. Apa imannya? Kalau ibu dengan anak itu tidak boleh. Pelaksanaan sholat, zakat, saum saya sudah menyusun itu karena iman. Kajian hadis itu membuktikan keimanan, mulai dari hijrahnya apa? Pranatal pertama, meninggalkan yang bertentangan dengan ibadah sholat dibahas sekarang di Masjid Al-Hijrah. Kedua, meningkatkan kualitas ibadah sholat. Wallahu rahim. Jadi kemudian jihadnya bagaimana? Takwil jihadnya adalah memperbaiki orang. Memperbaiki lebih dari jam 3 ya orang lain agar imannya benar. 15 itu jihad. Makanya jihad itu ada objeknya. Orang yang beriman, perbedaannya kalau iman praktek jihad dari 6 perkara. Mengharap saya sholat dan sesuai dengan sunnah Rasul karena iman kepada Rasul yang pertama. Saya zakat sesuai dengan aturan iman syariat karena percayaan iman kepada Al-Quran terhadap 6 rukun. Nah, hijrahnya bagaimana? Selalu meningkatkan perbaikan dan meninggalkan apa yang bertentangan. Hijrah bertentangan dengan aturan sholat, bertentangan dengan keimanan dari satu tempat. Jihadnya bagaimana? Memperbaiki orang dalam segala aspek kehidupan. Diperbaiki anak atau suami, memperbaiki kualitas peningkatan yang berada, perbaikan yang berangkat. Kalau jihad yang berakibat buruk. Hijrah makanya dengan meninggalkan jihad yang paling afdol, keyakinan adalah perbuatan yang bertentangan yang paling afdol
Tawil keempat, Abdul jihad prinsipnya perjuangan memperbaiki pihak lain yang secara garis besarnya terdiri dari jihad askari dan jihad fikri. Jihad askari lebih banyak dilakukan oleh orang yang mempunyai kekuasaan. Jihad yang paling aktif adalah gaya ngomong keadilan di depan penguasa jahat. di Jadi pemerintahan jihad yang paling aktif itu memperbaiki negara. askari. Sedangkan jihad fikri dilakukan oleh siapapun dengan mengubah jihad itu secara garis besarnya ada jihad askari, ada jihad fikri gerak maupun berperasaan. Jihad askari itu adalah yang terjun yang harus diperbaiki di bidang pertama kekuasaan, jihad askari perbuatan, jadi presiden, ketiga rasa berjihad itu jihad askari dengan jadi gubernur jadi jihad bupati itu jihad askari. Kemudian bisa memperbaiki orang yang dicari perbaiki masyarakat dan dijanjikan oleh tapi Allah kalau Subhanahu wa semacam Ta'ala yayasan Al-Ghifari dan di situ yang kita harapkan Al-Ghifari kemudian SMP SMA-nya tersirat di dalam kitab kita ini jihadnya jihadul fikri magfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala askari. Yang ketujuh, Karena tidak bisa kita berbuat, tidak bisa dipisahkan amar ma'ruf tidak bisa bertindak kalau tidak dilaksanakan oleh yang makmur yang diperintahkan. Oleh karena itu menyambut tahun baru Hijriah dengan ada iman hijrah dan jihad berdasar surat Al-Baqarah 218. Langkah yang paling utama dalam menyambut tahun baru Hijriah pertama mengkaji masa silam. Pertama gimana program peningkatan kedua hijrah pelaksanaan yang ketiga dan jihad 1443 kemarin. Dan semuanya itu wajah hidup fisabilillah ini pelajari masa silam itu diperintahkan oleh Allah maupun pelajari masa silam di sejarah yang dibaca termasuk sejarah orang yang tidak berjihad. Konsekuensinya bisa mati dalam saya mengisi ceramah di Paris sejak man mata walam yalsu walam yuhadis nafsahu biha tahun 2000 mata di tahun 2000 jahiliyah. Barang siapa yang mati tidak dalam keadaan jihad dan tidak punya program dan memang Rasul juga bersabda itu bisa mati dalam keadaan jahiliyah. Orang sahabatku minta sampai jamnya 15 ya. Ya, ini hadisnya saya ambil jihad kalimat adil inda sultanil jahil udah oleh Ibnu Majah dan ayat syukur 73 ngawareng itu siapa saja panggelinganan di masyarakat kayak bukan rame jihad yang paling besar jihad untuk nafas memerangi hawa itu bisa nafsu itu hadisnya memanjangkan usia memperbanyak kepercayaan canggih di dalam kitab hadis itu ayat. Kemudian masa silam rojak pelajari untuk asgor kita. Kemudian masa depan kita kembali dari jihad yang kecil kepada masa silam. Jihad apa itu? Saya mendapat memerangi hawa nafsunya. Itu hijrah itu lah akhiratul qawla kafinal ula. Hadis yang ada asal nama inna lil jihad kalimat al-bari semakin kesini semakin memperbaiki negara namanya memperbaiki masyarakat itu jihad yang paling abdul bukan memerangi hawa nafsu. Hawa nafsu nggak usah diperangi ya. Upacara peringatan tahun hawa nafsu peranginya seremonial tapi lebih utama perubahan sikap ke arah yang lebih baik. Bahaya kelima rahmat perlu terus menerus diraih yang saling menyayangi justru sesama manusia bertahannya manifestasi iman karena ada nafsu. Makanya di dalam Al-Quran iman selalu dikaitkan dengan amal soleh. Iman itu kepada yang amal soleh 69 tahun manusia. Jadi jelas Rasulullah SAW juga saya keras ada 3 orang 63 tahun. Ibu katanya sholatnya baik karena rumah tangga itu sakinah hebat, sahurnya rajin, sakinah itu orang baik ke tetangga, mawadah itu. Rasul menjawab birahi. Karena apa? Karena kudu ngomong dari soleh.
Jadi iman dan seperti tadi rohmah itu kasih sayang sesuai oh iya dengan orang aturan ke sekolah nampar kakak dan abi kue kepada perbuatan-perbuatan yang bermanfaat bagi manusia. Makanya jadi sering walau ditemukan kalau menyambut 69 dengan amal amal soleh soleh seperti salam saja mawadah amal soleh seperti salam. jadi nafsu tidak usah itu iman, tidak usah diperangi soleh. itu wanahan nafsa anil hawa dikendalikan, memberikan Dikendalikan seperti tadi, bukan diperangi. jangan diperangi hawa nafsu membebaskan atau karena menimbang hadis anak yatim itu adalah amal soleh palsu. bahkan ada yang mengatakan amanu wa amilus solihat, tapi kan supaya tidak jihad lebih ditonjolkan itu sehingga saum itu sudah jihad. Sholat mah amal soleh kan jihad kumaha memperbaiki orang itu iman. Amal solehnya bagaimana? Jadi ngomong di depan penguasa yang benar itu benar zakatnya itu dengan jadi harus perbuatan baik harus saum memiliki keberanian kita dia menyambut tahun. Makanya ketika Rasulullah SAW berbicara kebenaran al-hajjul bicara itu hajjul mabrur bil haji sanur laisa ma fi lahu jazaa'un illa jannah. Haji dari sini haji yang mabrur itu tiada pahala selain surga. Ada tenaga. Sahabat bertanya, apa buktinya ya Rasulullah? Dan ulaika yarjuna rahmatallah, mereka itu yang harap rahmat Allah wallahu ghafurur rahim. Dari haji mabrur itu banyak. Itu 1% aja dibagi-bagi. Lalu prakteknya termasuk ibu itu bagian dari 1%. Ifsahus salah, kasih sayang kepada anak. Makanya tidak boleh dipisahkan antara anak dengan memberi makan orang miskin, iman, baik amal soleh. Keadilannya selalu amal soleh itu yang berkaitan dengan kehidupan manusia. Bahkan yang Rasulullah SAW bersabda, saya membantu orang yang butuh bantuan, Allah akan memisahkan. Kemudian ada teman ibu di saya memberikan bantuan itu, maka itu lebih banyak kalau dibanding ibu dengan anak itu tidak boleh bulan di masjid ini. Pisahkan itu amal. Saya sudah menyusun buku, kemudian kajian hadis Tarbawi itu mulai dari Pranata adalah iman, jihad, dan hijrah. Terus dilaksanakan introspeksi sampai di mana sudahkah kita lakukan secara berangsur iman ini di Wallahu rahim. Jadi teh berikutnya teh yang keenam takwil ayat dan jihad memperbaiki orang. Kemudian hijrah itu lebih dari jam 3 ya. Tahapan dakwah yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lah, bukan orang yang beriman takwil hijrah dan karena jihad Rasulullah niatnya semata-mata mengharap rahmat Allah dan maghfirah. Iqrarud daulah itu ya takwil yang pelaksanaan. Takwil yang kedua, iman merupakan kepercayaan tanggung jawab setiap muslim terhadap selesai melaksanakan risalah Nabi dengan dikatakan oleh Ahmad tadi iman dan hijrahnya. Kemudian yang ketiga, hijrah minimal 2 macam, yaitu hijrah kira itu perpindahan dari satu tempat ke tempat lain dan hijrah perbaikan dalam segala aspek kehidupan. Mudah-mudahan pada prinsipnya hijrah itu merupakan perbaikan dan peningkatan yang berakibat dari yang berikat. Tadi yang ada yang hijrah juga dengan meninggalkan segala ucap, sikap, keyakinan, dan perbuatan yang bertentangan dengan keimanan. Takwil keempat, jihad prinsipnya perjuangan memperbaiki pihak lain yang secara garis besarnya terdiri dari jihad askari dan jihad fikri. Jihad askari lebih banyak dilakukan oleh orang yang mempunyai kekuasaan, baik legislatif, yudikatif, eksekutif, gaya Montesquieu ya, dipakai. Yang penting di pemerintahan itu jihad askari. Sedangkan jihad fikri dilakukan oleh siapapun dengan mengubah alam pikiran manusia agar benar baik dalam berpikir, bergerak maupun berperasaan. Makanya 3R yang harus diperbaiki. R pertama rasio, R kedua raga,
perbuatan, R ketiga rasa. Itu harus diperbaiki sesuai dengan keimanan. Itu dengan jihad memperbaiki itu. Kemudian 5, rahmat yang dicari cukup banyak dan dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka. Dan di situ yang kita harapkan. Kemudian ke-6, tersirat di dalam pengunci ayat wallahu ghafurur rahim. Jadi magfirah. Harap magfirah Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-7, iman, hijrah dan jihad tidak bisa dipisahkan dalam usaha meraih rahmat dan magfirah dan kasih sayang. Oleh karena itu, menyambut tahun baru Hijriah dengan iman, hijrah, dan jihad. Maka tatbiknya, langkah yang paling utama dalam menyambut tahun baru Hijriah, pertama mengkaji masa silam. Sampai di mana program peningkatan pelaksanaan iman, hijrah, dan jihad tahun 1443 kemarin. Itu sampai di mana, ya? Dan itu harus pelajari masa silam itu diperintahkan oleh Allah, maupun pelajari masa silam sejarah yang lalu, termasuk sejarah orang tua. Jadi kalau Bapak Pembina tadi saya kelompokkan ke as-sabiqunal awwalun, saya mengisi ceramah di Al-Ghifari sejak tahun 2008. Sejak tahun 2008 sampai 2011. Jadi itu sejarah, jadi penting. Dan memang Rasul juga bersabda, ta'allamu, pelajarilah orang ansabakum min ansabikum, ya, keturunanmu. Jadi bapak saya saha, nenek, kakek, bau, udeg-udeg, ayat siwur, jangan wareng itu siapa saja. Itu dipelajari, bukan untuk dibanggakan, tapi untuk silaturahim, karena silaturahim itu bisa menyambungkan, memanjangkan usia, memperbanyak rezeki, itu diperintahkan. Kemudian masa silam dipelajari untuk mereka. Kemudian masa depan itu harus lebih baik dari masa silam. Maka berusaha meningkatkan kualitasnya dengan hijrah itu. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Itu prinsip, masa depan harus lebih baik. Makanya alhamdulillah Al-Ghifari semakin kesini semakin baik. Ya, itu namanya rajulun sabiqun, ya, yang memfastabiqul khairat. Kemudian upacara peringatan tahun hijrah bukan hanya seremonial, tapi lebih utama perubahan sikap ke arah yang lebih baik. Kelima, rahmat perlu terus-menerus diraih dengan saling menyayangi sesama manusia, memanifestasi iman. Makanya di dalam Al-Quran, iman selalu dikaitkan dengan amal soleh. Iman itu kepada yang 6, amal soleh adalah bermanfaat bagi manusia. Jadi Rasulullah SAW juga mengecamkan keras. Ada seorang ibu, katanya sholatnya baik, di Qurannya baik, segala macamnya hebat, saumnya juga rajin, cuman kurang baik ke tetangga. Maka Rasul menjawab benar. Karena apa? Karena tidak amal soleh. Jadi iman seperti tadi dipraktekkan sesuai dengan aturan 6 perkara, dan amal solehnya kepada perbuatan-perbuatan yang bermanfaat bagi manusia. Makanya sering ditemukan kalau menyambut bulan Muharram, amal soleh seperti saum. Loh, kok amal soleh seperti saum? Saum itu iman. Amal soleh mah memberikan santunan, memberikan makan, memberikan bantuan, seperti tadi Universitas Al-Ghifari membebaskan atau menyumbang anak yatim. Itu amal soleh. Jadi iman, amanu wa amilus solihat, bermanfaat bagi manusia. Jadi amal soleh. Sholat amal soleh bukan? Iman. Itu iman. Amal solehnya bagaimana? Kalau setelah sholat membantu orang, dilanjutkan dengan
zakatnya, dengan perbuatan-perbuatan baik. Saum itu amal solehnya kalau dia makanya ketika Rasulullah SAW bersabda kan, al-hajjul mabrur, haji mabrur laisa fi lahu jazaun illa jannah. Haji yang mabrur itu tiada pahala selain surga. Sahabat bertanya, apa buktinya ya Rasulullah haji yang mabrur? Kata Rasulullah SAW, ifsya'us salam wa it'amut ta'am. Jadi haji mabrur nama ritual, itu imannya. Lalu prakteknya, kesehariannya apa? Ifsya'us salam, yaitu menyebarluaskan perdamaian. Wa it'amut ta'am, memberi makan orang miskin. Jadi iman, amal soleh. Ketika ditanya, selalu amal soleh itu yang berkaitan dengan kehidupan manusia. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, saya membantu orang yang butuh bantuan, kemudian ada teman ikuti saya memberikan bantuan itu, maka itu lebih unggul dibanding iktikaf 1 bulan di masjidku ini, Masjid Nabawi. Itu amal soleh. Kemudian rahmat, ya. Berikutnya adalah iman, jihad, dan hijrah terus dilaksanakan, introspeksi sampai di mana sudahkah kita lakukan iman ini diwujudkan dengan hijrahnya seperti apa, perbaikan, peningkatan kualitas, dan jihad memperbaiki orang. Kemudian hijrah itu sebagai tahapan dakwah. Tahapan dakwah yang dipraktekkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan ujung, bukan terakhir hijrah itu, tapi tahapan. Karena misi Rasulullah SAW yang diperbuat itu adalah iqrarud daulah. Jadi pelaksanaan syariat Islam. Dan iman hijrah itu tanggung jawab setiap muslim. Rasul telah selesai melaksanakan tugas dengan wafatnya, tetapi iman dan hijrahnya harus tetap berlangsung. Saya kira itu sesuai dengan janji sampai jam 15:10. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Ada tanya-jawab? Mangga. Kalau ada yang ingin ditanyakan sampai asar bisa. Enggak?